merasakan atau mutmainun. Nah, itulah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi anggota tubuh kita yang lain, kaki kita bisa melangkah dengan nyaman tanpa beban, sehingga kita lupa juga bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sementara ketika kaki kita tersandung sedikit sakit, baru kita merasakan ada yang tidak normal dalam tubuh kita, dan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kadang dengan kejadian seperti itu pun kita belum sadar bahwa sehat yang selama ini kita dapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini mari kita menyadari tentang karunia yang Allah berikan kepada kita, dan mari kita syukuri bersama, sehingga dengan demikian kita tidak merasa besar diri, tidak merasa sombong, dan kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena rahmat Allah, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas dan lain sebagainya. Salawat wa salam mari kita haturkan bersama kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita kepada baginda Nabi terus bertambah, sehingga kita dengan senang hati memanggil baginda Nabi. Dan lebih-lebih kelak di akhirat mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil sebagai umat baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Adik-adikku yang saya banggakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum pelaksanaan ruqyah masal ini. Mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut ruqyah masal atau ruqyah tidak masal? Ada? Ada. Coba yang pernah ikut bisa angkat tangan. Lumayan ya. Mungkin sepertiga. Kalau saya tanya, kenapa malam ini ikut ruqyah lagi? Erik kerjaan setan. Dari sekian mengikuti ruqyah masal, ternyata bisa ditanyakan kepada teman-teman kita bahwa ruqyah itu tidak membuat orang kesurupan. Jadi ruqyah itu bukan membuat orang kesurupan. Kalau selama ini orang beranggapan bahwa ruqyah itu selalu berhubungan dengan jin dan jun, pada dasarnya ruqyah tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang di luar sana. Itu juga bisa diobati dengan Al-Quran. Syaratnya berobat dengan Al-Quran apa? Yang pertama harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Kalau kita bisa yakin bahwa bodrek itu adalah obat sakit kepala, apa susahnya kita meyakini Al-Quran adalah obat. Kalau bodrek sebagai obat sakit kepala itu kita dapatkan dari promo-promo di televisi ataupun dari kabar orang ke orang, kita yakin bahwa bodrek itu adalah obat sakit kepala, lalu masa kita tidak bisa yakin bahwa Al-Quran adalah obat? Sedangkan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita masih meragukan Al-Quran sebagai obat, berarti keimanan kita terhadap Allah masih diragukan. Maka dari itu mari kita tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan utama. Ini pesan guru kita ya, bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama. Kenapa yang pertama? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah adalah menempati ranking pertama yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Kenapa utama?
Karena setiap huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca itu mengandung 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, kita punya 10 kebaikan. Kalau kita baca ayat kursi berapa? Banyak. Bisa dihitung ada berapa huruf ayat kursi itu. Nah, sembuh tidak sembuh, kita tetap mendapatkan pahala. Kalau sembuh, alhamdulillah. Tidak sembuh, kita tetap mendapatkan pahala, mendapatkan ibadah dari membaca Al-Quran. Jadi yang pertama harus yakin. Kemudian yang kedua harus diniatkan. Kita niat berobat dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap perbuatan, setiap amal tergantung kepada niatnya. Dan seseorang hanya memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak niat berobat, maka kita hanya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Kalau kita niatkan berobat, maka kita mendapatkan pahala, juga mendapatkan hikmah atau mendapatkan mukjizat atau khasiat dari Al-Quran itu sebagai obat. Jadi yang kedua harus diniatkan. Kemudian yang ketiga harus pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kita, sehat kita, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya memohon kesembuhan kepada Allah, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi bukan Al-Qurannya yang menyembuhkan, bukan bodreknya yang menyembuhkan, tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Jadi pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita harus ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Misalnya nanti ada reaksi setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, baik sedang dibaca maupun setelah dibaca ada reaksi, misalnya kok tiba-tiba pengen muntah, maka jangan ditahan, diikhlaskan keluar muntahan itu dan dimasukkan ke dalam kresek. Jadi langsung disiapkan nanti kreseknya. Jadi kresek itu sebagai persiapan khawatir reaksinya adalah muntah. Kalau tidak ada reaksi, ya tidak apa-apa. Kita berobat tidak mencari reaksi. Tapi kita tetap berharap bahwa penyakit yang ada dalam diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan adanya reaksi maupun tanpa adanya reaksi. Kemudian reaksi-reaksi yang biasanya sering terjadi, yang pertama adalah muntah. Kemudian yang kedua biasanya sendawa berulang-ulang. Kemudian bisa dengan pengen kentut. Jadi nanti kalau memang kebelut pengen kentut, jangan ditahan, sudah dilepas. Apalagi ini tidak di dalam ruangan, bebas, cepat hilang. Atau pengen kebelut pengen pipis, itu juga bagian dari reaksi. Atau tiba-tiba kita keringetan, keringat dingin atau keringat biasa, itu bagian-bagian dari reaksi ruqyah. Pikiran kita lebih damai, hati kita lebih damai, lebih tenang, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Oke, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi kita langsung kepada teknisnya. Di tangan kalian sudah ada air dan kresek. Jadi air itu sekarang silahkan dilobangi, tutupnya dibuang, masukkan ke kresek tutupnya biar tidak kemana-mana sampahnya. Diminum sedikit biar tidak tumpah. Airnya diminum sedikit, kemudian tutupnya dibuang. Kitab dan buku bisa ditaruh dulu di tempat yang aman, yang sekiranya tidak kena angin dan terbang.
Oke, sudah semua? Tutupnya dibuang sudah? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita niatkan bahwa energi Al-Quran itu kita niatkan dimasukkan ke dalam air, sehingga air itu nanti akan mengandung energi Al-Quran yang sekaligus akan menjadi obat bagi kita, bagi semua penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi itu sudah dibuka. Kemudian yang dibaca apa? Yang dibaca yang biasa dibaca di tahlil atau ratibul hadad. Jadi surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu airnya kita tiup, masing-masing ditiup airnya. Kemudian udara air itu setelah ditiup 3 kali kita hirup, bukan airnya, udaranya kita hirup melalui hidung sedalam-dalamnya sampai dada kita full. Kemudian dikeluarkan perlahan-lahan ke samping kiri melalui mulut. Diulang sebanyak 3 kali. Bisa dipahami? Baik, mari kita mulai dengan tawassulan terlebih dahulu, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini seiring dengan ridha Allah dan juga mendapatkan restu dari para muassis pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan juga para muassis Nahdlatul Ulama dan juga para sahabatus sufiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tajmiya dikiraat bi bukhari wa sisatil ayati kama nama Al-Ba'udna Syukamana Al-Ba'udna Syukamana wa kamana wa sahabatus sufiyah wa kamana wa masyayikhun Nahdlatul Ulama. Anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihi wa amalana fi amalihi wa qira'atana fi qira'atihi wa anna Allah yudkhiluna al-Qur'ana wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam tabatan asahab wa anna Allah yudkhiluna al-ilma wal amal wa anna Allah yafaduna al-majdi wa jalala wa anna Allah yudkhiluna as-sihata wal afla wa rahmah wal barakah wa ala hadhihi yahwa li kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa nabiy ashabihi wa qurratu a'yunina tabi'ina tabi'in ihsan ila yaumil. Al-Fatihah. A'udzu billahi Li Sayyidina Abdul Qadir Jilani Sayyidina Ahmad al-Badi Sayyidina Ahmad al-Rifai Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim al-Bajuri Sayyidina Abu Hasan al-Syadili wa Imam Syafi'i wa Imam al-Hanafi wa Imam Malik al-Madani wa Imam Ahmad al-Hanbali wa Sayyidina Muhammad Khalil al-Jalani Sayyidina Samsul al-Arif wa Sayyidina Samsul Sayyidina Muhammad al-As'ad wa Sayyidina Rafiq al-Munawwar wa Sayyidina Taha wa Sayyidina Abdul Wahid wa Sayyidina Muzakir wa Sayyidina Ahmad al-Hanbali wa ila jami'i muassisina Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syekhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama membaca shalawat syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa nilaiha wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sekarang pejamkan mata semua, lebih khusyuk, lebih fokus, satukan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah dalam pikiran dan hati kalian masing-masing. Bernafaslah dengan tenang, rilekskan semua anggota tubuh kita. Rilekskan pikiran-pikiran kita yang semula pikiran berat, ruwet, lepaskan semuanya, rileks bersama dengan napas yang lembut, yang halus. Semakin khusyuk, hadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Airnya silahkan dipegang, didekatkan ke mulut. Tetap khusyuk, tetap kuatkan niat berobat dengan Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sekarang airnya ditiup 3 kali. Setelah ditiup, pindah ke hidung, udaranya dihirup sedalam-dalamnya sampai di dada full. Kemudian keluarkan perlahan-lahan melalui mulut ke samping kiri. Diulangi sebanyak 3 kali. Kalau sudah, mari kita berdoa. Ya Allah, hamba meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah obat bagi setiap makhluk yang sakit. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat bagi semua penyakit yang ada pada diri hamba, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekarang airnya diminum, kalau bisa dihabiskan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah diminum, gelasnya taruh di depan, tetap pejamkan mata.
tetap rileks, tetap fokus, tetap khusyuk, tetap satukan hati dan pikiran kepada Allah sambil merasakan bagaimana air itu mengalir dari mulut kita ke tenggorokan kita, terus mengalir ke dalam perut kita, dan air itu akan terus mengalir ke seluruh bagian tubuh kita bersama dengan aliran darah kita. Air tadi sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah mengandung energi Al-Quran. Air tersebut akan menjadi obat bagi setiap penyakit yang ada dalam diri kita. Biarkan air itu terus bekerja mencari titik-titik penyakit yang ada dalam diri kita. Air tersebut sudah mengandung energi Al-Quran yang akan menghancurkan setiap penyakit yang ada dalam diri kita. Jika penyakit itu membandel, maka penyakit itu akan tersiksa berada di dalam tubuh kita. Tak ada yang mampu melawan kekuatan mukjizat Al-Quran. Sambil memohon kepada Allah di dalam hati, ya Allah, keluarkanlah penyakit yang ada di dalam diri hamba. Yang tahu keluhan Anda adalah Anda sendiri. Mohonlah kepada Allah agar supaya dikeluarkan melalui Al-Quran. Wahai penyakit yang ada dalam diri saya, apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, keluarlah sekarang juga dari tubuh saya melalui jalan yang mudah yang tidak menyiksa. Terus perintahkan penyakitnya keluar. Wahai penyakit yang ada dalam diri saya, apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, berapapun jumlah kalian, keluarlah dari tubuh saya sekarang juga dengan cara baik-baik melalui jalur yang mudah. Jika ada reaksi ingin muntah, jangan ditahan. Jika ada reaksi ingin muntah, jangan ditahan, muntahkan ke kresek. Saya berbicara kepada penyakit yang ada dalam tubuh saudara-saudara saya ini, apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, berapapun jumlah kalian, saya perintahkan kalian keluar sekarang juga dengan cara baik-baik. Saudara-saudara saya sudah meyakini Al-Quran sebagai obat. Saudara-saudara saya sudah berobat dengan Al-Quran. Jika kalian tetap bertahan di dalam tubuh saudara-saudara saya ini, kalian akan semakin tersiksa, kalian akan semakin terbakar. Saya perintahkan penyakit yang masih bertahan dalam tubuh saudara-saudara saya ini, apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, berapapun jumlah kalian, keluarlah sekarang juga dengan cara baik-baik. Saya hitung sampai dengan 5. Jika kalian tetap bertahan, kalian akan semakin tersiksa dengan ayat-ayat Allah. 1. Penyakit yang di perut, naik, keluar melalui mulut. Cepat. Cepat. Penyakit yang di pundak, yang di dada, yang di tenggorokan, keluar semua kalian melalui mulut. 2. Ayo cepat. Jika kalian tetap bertahan, kalian akan semakin tersiksa. Cepat. Penyakit yang di mulut, yang di perut, yang di dada, yang di tulang ekor, di punggung, di pundak, di kaki, di kepala, keluar semua kalian sekarang juga. Penyakit yang bikin malas, penyakit di hati, yang sering bikin penyakit hati, yang sering bikin penyakit pikiran, cepat keluar sekarang juga. 3. Ayo cepat. Kemudian pesannya, jadikan Al-Quran sebagai obat yang pertama dan utama. Ketika kita sakit, seperti tadi disampaikan, badan merasa tidak enak atau meriang, bisa kita obati dengan Al-Quran. Masalah sembuh atau tidak sembuh, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagi yang sudah merasa nyaman bisa istirahat lebih awal. Bagi yang masih ragu-ragu atau yakin tidak nyaman, tetap di tempat ini untuk dilakukan tindak lanjut, sehingga kalian pulang ke asrama masing-masing sudah tidak membawa penyakit. Jadi yang masih merasa kepala berat, pundak berat, dada sesak, perut masih mual, berarti itu penyakitnya belum keluar semua. Oleh karenanya tetap di sini untuk dilakukan tindak lanjut oleh teman-teman praktisi. Demikian
Dari kami atas nama keluarga besar Jamiyah Ruqyah Aswaja mengucapkan terima kasih kepada adik-adik pengurus OSIS SMA Ibrahimi yang telah mempercayakan acara terapi Al-Quran ini kepada kami, dan sekaligus kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari rangkaian-rangkaian proses maupun dari kedatangan kami ke tempat ini kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.